lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Jaksa JPU menghadirkan saksi ahli perbankan, sidang ke-8, kasus dana kur Bank BRI, dan pengacara hukum dari RH, menghadirkan 5 saksi meringankan. Berita TVR News, Pekanbaru, hari ini sidang ke-8, kasus dana kur BRI unit Kuala Lumpur, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli perbankan melalui Vikon yang berada di Bandung. Dalam persidangan yang hadir, saksi ahli menerangkan undang-undang perbankan. Dari keterangan saksi ahli perbankan, saat ditanya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Andi Hendrawan, SH, MH, terkait sudah pernah di BAP, ia katakan, sudah pernah Yang Mulia, katanya, Selasa tanggal 18 Juli tahun 2023. Dari pertanyaan, Ketua Hakim PN Pekanbaru, apakah saudara saksi ahli kenal dengan terduga, ia katakan tidak kenal Yang Mulia, katanya lagi. Sebelum dimintai pendapat, yang dikemukakan oleh ahli hukum perbankan Sulaiman Batubara, turut disumpah secara agama Islam oleh Ketua PN Pekanbaru Riau. Sidang berlangsung di ruangan Mujono SH, di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru, Jalan Teratai Kecamatan Senaplan. Saksi ahli hukum perbankan mengatakan, sesuai yang diberikan penyidik, ada 2 hal yang menurut saksi ahli hukum dalam kasus dana kur BRI, unit Kuala. Pertama, penggunaan keterangan dokumen palsu, dan juga kegunaan surat keterangan secara palsu, kemudian minta surat keterangan palsu juga, itu jelas, menimbulkan didugaan melanggar pasal 49 ayat 1B menurut saksi ahli perbankan. Intinya, marketing tidak punya hak dalam mencairkan dana kur BRI. Setelah saksi ahli hukum perbankan menerangkan Undang-Undang Perbankan pasal 49 ayat 1, dan dari penasehat hukum pun menghadirkan 5 orang saksi meringankan dalam persidangan. 5 orang saksi, usai mengucapkan sumpah, dengan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di bawah sumpah, kemudian dari penasehat hukum RH saling dimintai keterangan, terkait data-data saksi, yang sempat digunakan oleh inisial Rere, mulai dari pengumpulan data, penyediaan tempat, dan lain sebagainya, hingga dana cair, sebesar 25 juta rupiah, dengan berbagai tipu daya, yang dilakukan oleh inisial Rere, kepada saksi. Dari 5 saksi yang dihadirkan, menerangkan skenario yang terjadi, dan mengarah kepada saudari inisial Rere, dan suaminya, atas kasus dugaan penipuan dana kur BRI Kuala, mulai dari mempersiapkan tempat lokasi, hingga pencairan. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Hakim kepada 5 orang saksi di dalam sidang tidak ada mengarah atau memberatkan kepada saudara terduga inisial RH selaku terdakwa saat ini. Bahkan, keterangan dari kelima saksi mengarah kepada inisial Rere dengan berbagai skenario yang dilakukan Rere, mulai dengan iming-iming memberi jasa kepada saksi bervariasi, mulai dari Rp800.000 hingga Rp1.800.000. Jelas, dari 5 orang saksi yang dihadirkan penasehat hukum RH sama sekali tidak mengarah kepada Rahmat Hidayat, melainkan mengarah kepada saudari inisial Rere. Terkait sidang ke-8 ini, kasus kur BRI di Simpang Walu, bagaimana tanggapan Pak PH dan Bu PH atas keterangan saksi yang dihadirkan 5 orang? Tadi hari ini kita menghadirkan saksi Adecat, saksi yang meringankan terhadap dakwaan yang diberatkan kepada saudara RH atau Rahmat, terdakwa. Dalam keterangan saksi ini, saksi menerangkan keterlibatan seseorang bernama RR tersebut mutlak dalam perkara ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun saksi yang menyebutkan adanya peran fungsi dalam pengadaan sebuah dokumen palsu yang dilakukan oleh RH atau terdakwa. Tidak ada satu, baik dari awal pemeriksaan saksi dari kejaksaan, tidak ada menyebutkan selain RR tersebut. Ya wajar kalau dia membantah karena dia yang diduga sekarang ini sumber asal muasal tindak pidana ini terjadi. Nah, harapan Pak PH nanti sidang berikutnya, sidang ke-9 ya, itu bagaimana? Sidang ke-9 besok adalah sidang keterangan terdakwa, nanti di mana terdakwa memberikan keterangannya terkait masalah yang didugakan atau didakwakan kepada dirinya. Tadi juga kami telah menyampaikan kepada majelis hakim, menyampaikan bukti yang kami kemukakan kepada majelis hakim, yaitu bukti rekening koran, bukti bahwasanya dia mengatakan tidak ada pentransferan kepada pembayaran kredit tersebut, akan tetapi kami bisa membuktikan adanya Renita ini melalui rekening suaminya mentransfer kepada pihak bank untuk pembayaran pelunasan itu. Sedangkan di dalam dakwaan mengatakan pelunasan itu dilakukan oleh RH. Nyatanya terbukti di persidangan bukan RH lah yang melunasi. RH cuma menjalankan fungsinya
atas perintah kepala unit untuk mencari orang menggunakan nama Afdal palsu ini untuk melunasi sebagai anggota atau karyawan bank ya mengikuti instruksi pimpinan. Nah, tapi asal uangnya itu dari Denita atau dari tadi. Kemudian harapan Pak PH ke depannya bagaimana dengan skenario RR tadi? Harapan saya cuma satu. Saya ingin fakta di persidangan terbukti dan hakim bersikap adil, memberikan pertimbangan hukum yang adil dan memutus perkara ini dengan adil. Adil itu berdasarkan fakta persidangan, bagaimana dakwaan yang dituduhkan kepada RH ini terbukti atau tidak. Kalau seandainya tidak terbukti, maka keadilan itu adalah kebebasan bagi terdakwa. Seandainya tidak terbukti nanti tanggapan atau langkah yang harus PH laksanakan baik dengan Ibu PH apa kira-kira nanti? Bagaimana? Apabila nanti keadilan ini tidak terbukti dengan sesuai keterangan atas arah dari keterangan saksi mengarah kepada RR sebagai skenario diduga pelaku, apa harapan atau langkah yang akan dilaksanakan oleh PH dan Ibu PH? Otomatis kalau apabila itu di luar fakta di persidangan, kami akan melakukan upaya-upaya hukum untuk demi keadilan tadi, baik itu melangkah kepada upaya hukum banding atau upaya hukum yang lainnya supaya keadilan ini bisa benar diterapkan. Karena menurut tadi ahli perbankan yang dihadirkan oleh pihak JPU ada unsur-unsur di dalam pasal 49 ayat 1 itu unsur A dan B, dan ternyata di situ kalau tidak mengetahui pegawai bank atau marketing itu tidak termasuk pada unsur pasal 49. Nah itu makanya di sini saya bertanya tadi kan ke ahli perbankan, seandainya kalau pegawai bank tidak mengetahui penginputan data itu datanya palsu, bagaimana? Itu kan bisa gugur karena keterangan dari pihak perbankan harus memenuhi unsur di dalam pasal 49 itu. Dan tadi kalau marketing ini udah termasuk mengikuti SOP bank, dan untuk penginputan data palsunya pihak marketing saudara Rahmat itu tidak mengetahui bahwa data itu palsu, makanya pasal 49 itu kalau menurut saya tidak memenuhi unsur-unsur pasal 49 ayat 1. Jadi menurut keterangan dari saksi ahli bank perbankan tadi itu menurut Bu PH kira-kira apakah memuaskan keterangan dari pasal 49 ayat 1 huruf B tadi, bagaimana? Kalau menurut saya tadi kan pihak perbankan bilang gini, harus memenuhi unsur kalau dia mau dijadikan tersangka. Unsur di dalam 49 itu misalnya dia mengetahui bahwa data-data itu palsu, dan di situ pun bukan marketing aja yang bekerja di situ, ada kewenangan yang lain kayak CS, kayak pimpinan, kayak unit. Jadi bukan marketing aja yang bekerja di sini. Jadi saya teruskan bahwasanya ahli mengatakan tadi unsur dari sengaja, unsur sengaja itu harus terpenuhi mens reanya. Diketahui bila data itu adalah palsu. Ketika seorang mantri menerima data dari masyarakat, mantri tidak punya kewajiban untuk memastikan itu baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan SOP yang ada di Bank BRI. Nah, jadi saudara terdakwa tidak ada satupun yang dia langgar berdasarkan SOP maupun perundang-undangan. Maka unsur dengan sengaja tadi ahli tidak dapat menjabarkannya. Oke, terima kasih Pak Oke. PH atas informasinya. Baik. Oke, Bu.